Banyak pebisnis maupun profesional yang ketika ingin mendapatkan income tambahan, mereka berusaha untuk melakukan suatu perjalanan baru di dunia konten. Dan kita tahu saat ini konten menjadi primadona untuk mendapatkan cuan. Istilahnya adalah income tambahan di luar daripada segala aktivitas yang kita lakukan. Namun, di saat kita melakukan perjalanan itu, seringkali terasa ada kegelapan yang menyertai, karena banyak hal yang kita belum tahu, sehingga untuk istilah-istilah tertentu kita bingung. Ada orang yang mungkin upload konten, kok langsung bisa FYP, bisa viral, sementara kita sudah konsisten, tapi tak kunjung ada hasil juga. Berada dalam kegelapan itu tentu tidak enak, namun ada kabar baiknya. Hari ini di episode Titik Terang, kita akan hadirkan satu sosok yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan Leo Giovanni. Thank you, Bro Leo. Udah ngundang ke podcast ini. Iya. Dan Leo ini dikenal sebagai FYP spesialis. Teman-teman, kalian tentu pengen kan kalau konten kalian itu udah bikin, upload, udah konsisten, bisa ditonton banyak orang, karena kita tahu semakin banyak orang yang lihat kita punya konten, semakin pula berpeluang kita punya produk ataupun diri kita dikenal oleh khalayak ramai. Maka hari ini Kotomi langsung mulai. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Saya nggak nyangka ya kemarin ketika dikasih tahu ke audiens itu buat Koleo banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya mau supaya kita lebih mesra, kenal dekat dengan Koleo. Ini aku bacain langsung Leo. Pertanyaan dari salah satu pemirsa nih. Koleo, banyak orang kenal kamu sebagai pakar FYP. Tapi kalau bukan di depan kamera, Koleo itu sebenarnya orangnya seperti apa sih? Kok kayaknya lancar bicaranya gitu. Keren banget gitu. Mungkin kalau misalnya yang kenal aku di luar dari konten ya kok, itu image-nya itu lebih ke arah pendiam mungkin ya. Pendiam, karena sebenarnya basically itu aku introvert. Bahkan ketika kuliah sebelum konten itu aku 80-an% itu introvert. Wow. Jadi MBTI testnya itu depannya I, jadi introvert kan. Dan itu 80-an%. Cuman mungkin sekarang kalau dites lagi itu udah agak menurun, udah mulai mungkin 60%, 50% lah. Cuman pastinya di belakang kamera ya, itu aku nggak yang se-talkative itu ya. Tidak seperti di depan kamera. Talkative seperti itu ya. Yeah. Oke. Ada nggak pesan buat teman-teman yang introvert supaya bisa lancar ngomongnya kayak Koleo gini? Mungkin kalau buat teman-teman di sini ya, kalau mau lancar gitu ya, dibiasain ya. Jadi kalau misalnya bahkan di konten-konten aku, kalau misalnya dicek dari awal itu benar-benar prosesnya kelihatan. Dari yang aku nggak pede muncul muka, nggak pede bicara depan kamera, pelan-pelan beraniin voice over, ngomong depan kamera, dan akhirnya nge-live. Nah, jadi itu emang proses. Apalagi buat teman-teman yang introvert, mungkin prosesnya bakal lebih sulit. Cuman menurut aku bakal worth it kalau misalnya kita udah nyampe di titik yang kita mau tuju lah. Titik terangnya ya. Iya. Memang sulit tapi worth it gitu ya. Kalau misalnya dibilang worth it-nya apa Koko? Apakah karena udah ada cuan tiba-tiba orang jadi pinter? Oke. Mungkin yang pertama pastinya kita ngomongin dari segi personalnya kita dulu nih kok. Dari yang akunya super introvert, pelan-pelan udah mulai bisa berkomunikasi gitu ya. Pelan-pelan udah mulai bisa terbuka, dan juga ketika rasa kepedean itu muncul, kita bakal nge-discover kalau banyak loh hal-hal yang mungkin dulu itu tidak berani kita lakukan, sekarang kok jadi berani ya. Oke. Nah, itu dari segi personal dulu ya. Tapi di luar dari itu, pasti ada hal-hal eksternal itu, hal-hal baik dari eksternal yang bakal mulai datang. Dari itu kesempatan, teman baru, dan cuan ya pastinya ya. Cuan ya, kalau udah ada cuan mulai bisa pinter gitu ya. Karena di mana ada duit ya mulai semangat. Oke, tapi ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Katanya bisa sih bikin konten itu tanpa wajah. Menurut Koleo dalam perjalanannya, sebenarnya konten itu lebih bagus buat future-nya, buat masa depannya. Ada wajah atau nggak ada wajah? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin ngembangin akun nih kok. Ngembangin akun itu kan berarti kita ngembangin bisa dibilang sebagai aset digital. Aset digital. Nah, salah satunya itu muka kita juga bisa jadi aset digital. Misalnya ya, teman-teman misalnya di sini ada yang mau bangun akun yang tanpa muka. Mungkin kita sebutlah akun media gitu ya. Apakah media ini bisa dikenal semudah kalau ada wajah
seseorang yang muncul? Pastinya enggak gitu. Iya. Karena ketika ada sosok yang muncul, orang itu akan lebih kenal si sosoknya ini. Iya. Sama halnya juga dari segi pilihan angle konten yang bisa dibuat. Ketika ada orang yang muncul, angle konten yang bisa diposting itu jadi lebih banyak. Betul. Sedangkan kalau kita tanpa wajah, mungkin kontennya akan monoton gitu aja. Jadi menurut aku sih akan lebih mudah kalau kita tampil wajah. Bukan berarti nggak tampil wajah itu nggak bisa berkembang ya, bisa. Tapi tingkat kesulitannya akan jauh lebih tinggi. Oke. Jadi ibaratnya kayak jual sama manusia, ya kalau bisa manusianya muncul ya. Benar. Jual baju sebagus apapun kamu pasang di patung manekin akan lebih feel-nya dapet kalau yang peragain manusia. Bahkan ini mungkin kalau kita bahas itu lebih jauh itu bisa ke AI. Nah, per sekarang itu belum ada loh konten AI yang benar-benar works untuk selling, yang mengalahkan performa manusia ya. Ini kalau kita mau tarik data per sekarang, coba deh cek misalnya top 1 sampai top 100 gitu. Top 1 sampai ke top 100 affiliate atau sales yang ada di TikTok Shop. Belum ada yang full akun AI. Nah, padahal AI itu sudah secara performance itu kan kita udah sulit ngebedain ya sekarang kok ya. Iya, mulai sulit. Cuman kenapa belum ada yang bisa masuk ke top 100 itu gitu? Padahal mereka bisa nge-live nonstop. Mereka juga bisa berinteraksi dengan kemampuan AI-nya gitu ya. Bisa diatur. Tapi yang kurangnya itu adalah personal touch-nya kan. Personal touch, feeling-nya. Ya tadi analogi yang bagus banget sih kok. Yang baju kalau dipakai manusia dan manekin feel-nya pasti beda. Yes. Oke. Dulu waktu Koleo mulai kan akunnya skincare. Sekarang jadi spesialis FYP. Ini saya rasa fansnya kamu udah lama ini ya. Sampai dia tahu ya. Ada momen aha nggak sih yang bikin Koleo sadar, oh ini jalan gue, ya kan? Sebenarnya per sekarang akun skincare-nya juga masih aktif ya kok ya. Jadi masih aktif kerja sama juga dengan banyak brand skincare. Jadi mungkin bukan lebih ke ini jalan aku di FYP, skincare ini bukan jalanku, enggak. Tapi mungkin kalau di aku sendiri aku ngelihatnya itu lebih ke arah ini perjalanannya. Journey-nya. Memang untuk sampai ke FYP harus ngelewatin si skincare ini dulu. Kalau enggak bakal ada yang dipelajarin kan. Nah, jadi itu emang proses sih, bagian dari ceritanya aja kok. Oke. Gitu. Jadi bukan satu jalan yang benar, satu jalan yang salah, enggak. Itu satu jalan yang panjang. Kebetulan di awal-awal aku pit stop dulu atau belajar sesuatu dulu nih di skincare ini, di akun skincare ini. Seiring berjalannya waktu baru nih ngediscover skill baru, ngediscover arah baru, tujuan baru gitu loh. Oke. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang lucu nih. Kalau boleh flashback, ada nggak sih momen paling lucu yang menurut Koleo pas awal memulai TikTok kayaknya kalau diinget-inget, aduh antara ketawa atau malu deh. Antara ketawa atau malu ya? Kalau inget lagi gitu. Banyak sih kok, karena dulu itu ketika pertama kali mulai konten itu kan ngediscover angle ya. Iya. Ngediscover angle, maksudnya segala jenis konten itu aku jalanin gitu. Apa yang bisa dikontenin, aku kontenin. Nah jadi kalau mau diceritain, contoh dulu ya, untuk dapetin attention itu aku pernah bikin konten itu ngelemparin skincare dari lantai 2 ke lantai 1. Oke. Nah itu ada momennya itu konten tersebut yang viral banget. Ya. Jadi mungkin ada puluhan tuh aku bikin konten kayak gitu. Aku test and trialnya gitu. Iya, test and trial. Jadi pasti banyak lah kalau cerita-cerita lucunya yang sekarang jadi pelajaran, cerita-cerita sedihnya juga banyak yang akhirnya jadi pelajaran juga. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya di awal perjalanan sampai sekarang, pasti dong ada ibaratnya sebuah intisari buat teman-teman semua nih. Apakah kalau dia itu akun misalnya let's say dia seorang agent asuransi atau agent properti lah. Apakah akunnya dia tuh harus bahasnya selalu tentang properti atau bahas properti dari berbagai angle? Menurut Leo gimana? Nah, menurut aku teman-teman itu yang penting itu adalah kenal audiensnya siapa. Kenal audiensnya siapa? Karena gini loh, anggap aja kita bilang agent properti deh. Agent properti atau agent properti. Agent properti aja walaupun mereka sama-sama jualan properti kok bisa jadi punya audiens yang berbeda. Kenapa bisa? Bisa jadi agent properti A lebih berfokus pada ngejual properti untuk yang properti high end misalnya, daerah Menteng, gitu ya, atau ngejual penthouse yang ada di SCBD. Tentunya marketnya beda dengan yang misalnya jualan ukuran
kecil atau untuk yang baru memulai keluarga pasti beda. Pasangan baru Caranya beda, ya. penyampaiannya beda. Nah, jadi menurut aku bahkan satu topik aja bisa punya 2 gaya berbeda loh. Oke. Nah, artinya kita itu harus kenal audiens kita dulu. Ya. Mau itu misalnya nih, boleh nggak kalau misalnya kita bahas properti tapi bahasnya itu dari angle yang anak muda banget? Ya boleh. Ya, make sense. Okay. Apakah ketika mau menyampaikan properti ke anak muda kita harus full bahas properti? Belum tentu loh. Nah, bisa jadi bahas lifestyle dulu. Emang lifestyle anak muda itu cocoknya nyari rumah yang seperti apa? Oh, anak muda itu nggak suka yang rumahnya itu kegedean juga gitu loh. Anak muda itu senengnya itu di daerah-daerah yang nggak banyak macet. Anak muda itu lebih seneng stay di apartemen misalnya, siapa tahu. Nah, itu harus dipelajarin dan itu yang jadi materi konten kita. Oke. Namun orang ibaratnya kan sering sekarang belakangan kita dengar tentang game of attention. Dimana kalau di Success Forum Tommy bilang attention is the new asset. Yes. Ya kan? Bukan cuma properti atau emas, logam mulia, saham. Supaya orang itu bisa dapetin ibaratnya kayak lihat konten kita langsung kayak langsung dia bisa engage gitu ya. Ibaratnya attentionnya dia langsung kita bisa dapetin. Apakah kayak kalau agent properti itu berarti nggak boleh review makanan, nggak boleh, maksudnya ada batasan nggak sih? Intinya gini, kalau gua agent properti, maka kontennya gua hanya seputar properti saja. Memungkinkan nggak seorang agent properti itu tayangannya dia misalnya demi mendapatkan game of attention tadi, dia review telur mata sapi, atau dia lagi melakukan jalan-jalan ke luar negeri, dia share gitu? Menurut aku balik lagi ya. Contoh nih, pertanyaannya kita balik ke telur mata sapi. Apakah ada relevance antara telur mata sapi ini dengan audiens kita yang Gen Z ini? Gitu. Contoh, si orang ini bahas properti, tapi untuk menyambung ke propertinya, dia awalnya itu bahas tentang cafe viral. Cafe viral ini lokasinya misalnya ada di Gading Serpong. Kebetulan banget Gading Serpong itu lagi banyak project. Dan kalau teman-teman di sini yang Gen Z dan hobinya nongkrong, senangnya WFH atau work from cafe, daerah-daerah seperti ini nih yang cocok untuk nyari rumah. Gitu. Nah, itu kan jadi masuk tuh. Tapi kalau misalnya kontennya itu malah oke, ini resep telur mata sapi, udah berhenti di sana. Ya pasti nggak nyambung. Udah nggak nyambung. Dan itu nggak bagus buat perkembangan ya. Bener. Tapi beda ketika game of attention ini ibaratnya dia dari proses ceplok telur mata sapi itu, terus dia kasih lihat kitaran tentang areal itu, bergeraknya lokasi strategis. Nah itu. Jadi gini, banyak orang itu salah memainkan game of attention. Ujung-ujungnya itu mereka dapat attention yang besar tapi di market yang salah. Dimana itu bisa jadi bola panas yang nembak kemana-mana. Nah itu mungkin yang sering terjadi ya. Iya. Apalagi belakangan ini. Mau nyari viral. Pertanyaannya viralnya kemana nih? Viralnya kemana? Kalau viralnya itu ke market yang benar dengan message yang benar, ya kita akan naik dan impactnya bagus. Bahkan dibayar. Nah, bahkan bisa misalnya menaikkan bisnisnya atau apapun lah yang mau dia naikin gitu, mau itu nama, mau itu bisnis, mau itu brand gitu ya. Tapi ketika kita mainin game of attention ini ke market yang salah, respon kan bisa salah. Simpelnya nih, satu topik yang sama aja dibahas di platform TikTok dan platform X, itu responnya bisa beda loh. Di TikTok orangnya ngebelain, di X orangnya ngehujat. Atau kebalikannya, bisa jadi. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah apakah game of attention-nya ini udah nyampe ke audiens yang benar? Nah, gitu. Apakah satu konten boleh dibikin dengan 5 hook atau 7 hook yang berbeda? Maksudnya gini, Koleo tahu kan ya, kita udah rekam satu video nih. Konon ada yang mengajarkan bahwa bisa aja kok satu konten itu kita kelola dengan 7 hook yang berbeda dan diupload. Bukankah kalau konten itu akan dibaca AI ini kan sama lagi? Hooknya memang beda. Misalnya gini, cara masak telur. Telur mata sapi dikocok atau direbus. Semuanya tentang itu. Gayanya sama, videonya sama. Tapi memang hooknya berbeda-beda. Demi supaya dia pengen tahu. Apakah itu bagus? Atau menurut Koleo justru jangan. Videonya yang sama itu udah pasti nggak bakal... Iya. Nggak bakal berkembang lah gitu. Depends samanya itu apa. Kalau sampai pakai klip yang sama ya jangan. Gitu loh. Karena kan bahkan audiens kita bakal notice. Cuman
katakanlah premis yang sama, cerita yang sama, mau kita rangkum ulang dengan gaya yang berbeda, boleh nggak? Boleh banget. Oke, videonya harus beda ya. Bener, karena balik lagi contoh nih kok. Kayak aku sering bahasnya itu misalnya gimana caranya FYP. Oke, di akun TikTok aku gimana caranya FYP. Gimana caranya FYP ini bisa aku rangkum menjadi 5 konten yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama aku pakai ini alasan kenapa video kamu itu stuck di bawah 200 view. Yes, banget. Terus aku lanjut. Ya. Topiknya yang sama nih. Inti topiknya kan gimana cara FYP kan. Yang kedua itu adalah nih kemarin salah satu video aku baru tembus 1 juta view. Gue bakal share rahasianya. Inti dari kontennya juga gimana cara FYP. Oke. Nah itu kita ulang-ulang sampai mau 10 konten ya juga boleh aja. Sampai dapat formulanya. Bener, mungkin ketika kita ceritain gimana cara FYP-nya itu penyampaiannya bakal berbeda-beda. Dengan hook yang berbeda-beda. Tapi kan premisnya sama. Gimana cara FYP. Iya. Gitu. Ini Koleo sampai perjalanannya ya, sampai perusahaan-perusahaan besar sudah melirik. Ini pertanyaan dari perusahaan besar nih. Wow, ini keren banget ya. Saya nggak nyangka loh perjalanan kamu. Kenal kamu cukup lama ya. Tapi memang luar biasa, your journey, I respect it. Katanya di TikTok itu ada aging point, di mana video kamu bisa saja tiba-tiba meledak atau tiba-tiba jadi flop. Koleo pernah nggak ngalamin itu? Mungkin pertanyaannya itu gini ya. Apa fenomena itu bisa terjadi? Apakah akun itu bisa tiba-tiba naik tanpa alasan atau tiba-tiba turun? Menurut aku bisa, karena semuanya depends on the trend, depends sama momentumnya. Misalnya nih, kemarin ada kejadian itu gini kok. Aku pernah promosiin satu produk. Oke. Ketika aku posting selama 6 bulan pertama ini view dari videonya biasa aja. Tiba-tiba di bulan ke-6 nggak tahu kenapa ini view-nya meledak. Jutaan view. Padahal video sudah diposting 6 bulan lalu. Ternyata penyebabnya itu adalah setelah 6 bulan baru nih si brandnya itu mengadakan campaign besar-besaran. I see. Akhirnya video aku yang udah diposting 6 bulan lalu keangkat balik nih. Dapet jutaan view. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita balikin, jadi bisa nggak akun kita yang dulunya udah viral ngeflop? Bisa juga. Artinya apa? Momentumnya hilang, momentumnya patah. Dan itu sering banget ditemukan di kreator-kreator yang gagal menemukan konsep atau winning angle lanjutan. Nah ini sering terjadinya itu di orang-orang yang tiba-tiba nih viral karena kejadian A. Udah viralnya karena kejadian A. Dia tidak bisa membuat dirinya itu punya cerita lebih besar daripada kejadian ini. Jadi ketika kejadian ini orang udah bosen, ya orang juga bosan dengan sosoknya. Paham ya kok? Iya, paham. Contoh, misalnya kalau aku di awal-awal mau hanya fokus membahas soal content creating. Misal ya. Full bahas tentang content creating. Tiba-tiba minat orang itu sudah mulai lari ke affiliate TikTok. Aku memilih nggak bahas affiliate TikTok. Maka mungkin akun aku ya bakal ikut padam dengan minat terhadap content creating in generalnya yang kalau turun gitu. Momentumnya. Nah, makanya jangan sampai sosok kita itu terlalu terikat pada satu kejadian, yaitu resiko banget gitu. Tapi kan banyak yang bilang gini, kalau lu udah dapetin winning angle atau winning kontennya, ya udah lu jangan berubah-berubah, lu harus sama terus kayak begitu. Bahkan duduknya harus di tempat yang sama, lightingnya harus sama, bahasanya harus sama. Apakah itu benar? Setuju. Untuk selama momentum itu, jadi kan momentum itu kalau kita, jadi pola pikir aku ya kok, semua tren itu bisa digambarkan dalam bentuk grafik. Di dalam kepala ya. Trennya naik, trennya turun, mungkin ada lagi konten kreator yang mau ngangkat topik ini naik lagi. Jadi semuanya dalam bentuk grafik. Nah, kalau misalnya dari segi angle, bener nggak? Bener, selama momentumnya masih naik. Tapi kan contoh nih, aku kontennya ngomong di depan kamera dengan konsep itu aja. Suatu hari kan orang bakal bosan dong. Satu topik kan orang bakal bosan dong. Ketika orang sudah mulai bosan, apakah aku sudah siap dengan menaikkan momentum yang lain? Gitu loh. Nah, itu tugas dari seorang content creator sebenarnya di sana gitu. Untuk sustainable-nya ya. Supaya dia bisa bertahan. Bertahan. Karena nggak banyak orang loh yang bisa bertahan di dunia content creating ini dalam waktu yang lama kok.
Berarti boleh dibilang kayak artis nggak sih, Leo? Ibarat gini, waktu itu dia lagi terkenal sebagai penyanyi. Tapi ya sekian waktu nyanyian dia, ya lagu yang itu terus diulang-ulang, ya lama-lama orang bosen. Ya. Dia juga harus bisa berbakat, kemungkinan coba-coba di dunia perfilman, bisa jadi di MC dan sebagainya. Bisa saja pas di MC, host dia meledak lagi. Yes. Itu ya, kita ambil contoh paling jelasnya itu Om Ded. Om Deddy Corbuzier. Yeah. Bayangin, awalnya Om Deddy itu magician, masih ingat nggak kok? Pasti. Magician, ngontennya full magic kan? Iya. Mentalis gitu. Iya. Tiba-tiba host hitam putih. Pindah ke enggak, sebelum host hitam putih pindah diet dulu. Ada momen dia juga bahas diet, bener nggak? Iya, OCD. Nah, bahas full diet nih. Iya. Dia pindah lagi tuh. Badannya berubah. Jadi host acara TV. Hitam putih. Nah, setelah itu pindah lagi, sekarang jadi podcaster nomor 1 di Indonesia. Yes. Nah, bayangin kok kalau misalnya Om Deddy mau maksa dari dulu aku ya magician. Konsisten. Sampai selamanya aku magician. Iya. Mungkin sekarang kita nggak kedengaran Om Deddy lagi gitu loh. Akan redup ngikutin minat terhadap magician yang turun. Dan kalau misalnya kita lihat ya, pada saat itu kan banyak banget magician yang naik bersama dengan Om Ded kan. Betul. Nah, tapi sekarang yang kita ingat ya cuma Om Dednya. Tinggal Om Ded. Itu pun kita mungkin ya banyak yang nggak mengenal Om Ded itu sebagai magician lagi, tapi sebagai hal yang lain. Iya. Nah, jadi mungkin sebagai content creator ya kita harus bisa terus mempertahankan eksistensi kita. Bahasa kamu tadi sustainable ya? Sustainable. Iya, oke. Jadi nggak yang sekali viral, dar. Iya. Setelah itu hilang. Jadi bintang doang ya gitu ya. Cuma bersinar sesaat. Kalau bisa kayak matahari ya. Konsisten. Nah, Leo, banyak orang itu cari akun FYP spesialis dan munculnya kamu untuk tahu apa yang lagi FYP di TikTok. Gimana sih kok kamu selalu bisa aja dapat informasi begitu cepat dibanding yang lain? Baca tren ya, jadi baca tren. Lebih ke gini. Ketika kita udah lama ya di industri tertentu kok, kita akan lebih aware dengan apa yang terjadi di lapangan. Sama halnya dengan gini. Mungkin Tommy ada di dunia bisnis itu lebih lama dari aku. Udah pasti insting bisnisnya lebih tajam. Misalnya nih, kayaknya misalnya ya properti kalau lagi lesu ya aku nggak tahu gitu loh. Aku sebagai orang yang nggak ada di lapangan nggak tahu mau properti naik tuh. Tadi kita sempat ngobrol ya. Ngobrol. Makanya aku nanya loh, oh iya ya gitu ya. Properti lagi lesu ya. Nah, artinya apa? Artinya ya kita itu akan lebih aware dengan kondisi lapangan di lapangan yang memang kita mainin. Kebetulan aku mainnya di lapangan TikTok ini. Jadi adanya tren baru yang naik, orang lagi sibuk bahas apa, ya itu aku notice. Iya. Karena memang waktu aku spend-nya di sana gitu. Iya. Tommy pribadi lihat kamu itu bener-bener konsisten banget. Pagi, siang, malam ngajar. Ada juga staff yang disiapkan untuk ngajar. Sepertinya ada sebuah visi, ada sebuah mimpi. Bahkan sampai kadang-kadang kamu aware, mengingatkan orang bahwa lu kalau nggak belajar sekarang bener-bener bahaya, nanti rugi gitu loh. Ibaratnya menurut Leo emang bidang apapun itu perlu ya belajar TikTok? Menurut aku bukan yang semua bidang harus belajar TikTok, tapi gini loh. Ini TikTok ini alat tools. Kamu mau nggak manfaatin tools ini? Itu doang gitu loh. Apakah tools ini bisa membawa kamu atau bisnis kamu ke arah yang lebih baik? Kalau bisa, kenapa nggak dimanfaatkan? Itu pertanyaannya. Iya. Nah, kalau bisa, kenapa enggak? Kalau mau atau nggak mau ya itu pilihan. Dan balik lagi, kenapa aku terus mengingatkan? Karena gini kok, ibarat kata kayak ini satu hal yang baru. Ketika orang udah terlalu banyak yang masuk kan makin lama akan makin sulit. Makanya aku selalu ngingetin, yuk mulai dulu. Sebelum apa? Bahkan kalau ditarik dari tahun 2022 aku udah bilang, guys, kalian coba mulai dulu sebelum TikTok ini dinotis oleh brand-brand besar. Kamu jangan nunggu sampai brand-brand besar yang brand-brand mendunia itu udah mulai nyemplung. Pada saat itu udah makin sulit. Iya, baru-baru ini kok dengar ada satu merek yang 3 huruf itu, orang pada kaget, sekelas dia gitu, dia mau nge-live TikTok, gitu. Udah aku sebutkan dari dulu gitu. Nah makanya kenapa aku terus mengingatkan, karena balik lagi nih kok, TikTok ini ngasih aku kesempatan yang nggak pernah aku bayangkan bakal bisa ada.
Ya bayangin lah kok gimana ceritanya anak dari Medan gitu ya. 3 tahun konten-konten doang. Sampai di sini nih. Bisa duduk di podcast ini ngobrol sama Ko Tommy itu ya kalau ditarik sebelum aku konten ya nggak kebayang. Iya, Pasti nggak kebayang. Gitu. Iya, aku tahu sih dirimu dulu begitu berjuang, belajar sana, belajar sini, ketemu di event dan sebagainya. Banyak orang pikir FYP itu hoki-hokian. Bahkan menurut beberapa orang, memang TikTok itu paling joget-jogetan hiburan doang. Kalau sampai dia viral juga karena ya hoki aja, algoritmanya lagi berpihak ke dia. Tapi kalau dari Leo sendiri kok kayaknya ada faktor skillnya si kreator dalam membuat. Benar nggak ya? Mungkin untuk menjawab itu gini, ini tanpa bermaksud pamer sama sekali ya, cuman aku pengen teman-teman itu dapat bayangan kalau kita ngembangin akun di TikTok itu bukan hoki semata. Karena hoki itu tidak bisa diulang, tidak bisa direpetisi terus kan, itu makanya hoki gitu. Nah, aku sendiri udah bangun 3 akun, 3 niche berbeda. Bukan satu nih, kalau satu contoh nih, kalau satu misalnya aku bikin akun bahas konten, terus akun kedua lebih ke bahas editing, akun ketiga lebih ke bahas personal branding. Itu mungkin masih sama, audiensnya masih sama, bener ya? Masih relate, bener. Tapi ketiga akun aku itu satu skincare, satu bahas kripto, satu bahas FYP, nggak nyambung sama sekali. Tiga-tiganya ratusan ribu. Terus kalau Ko Tommy tahu, adik aku sendiri kemarin juga baru viral bahas susu asli dan palsu. Nah itu adik kandung aku sendiri. Itu dalam waktu berapa lama ya? Mungkin 4 bulan ya. Followersnya naik 300 ribu. Wow. Kayak 40 jutaan. Wow. Masuk media dan lain-lain. Intinya aku cuma mau kasih tahu ke teman-teman kalau konten di TikTok, FYP itu bukan sekedar hoki. Karena kalau hoki nggak mungkin aku bisa ngulangin itu berkali-kali, dan banyak orang lain juga bisa. Pola patternnya ya. Ya semuanya urusan pattern. Grafik yang ada di kepala aku itu semua pattern. Oke. Kalau gitu, kalau sekarang di sini mungkin di antara penonton ada yang mulai dari nol. Dia pengen tanya, tanpa modal iklan, langkah pertama apa yang penting untuk tembus FYP? Memang nggak seharusnya ngiklan di awal. Jadi bukan urusan iklannya, karena ini aku kasih perspektif sebagai seorang seller juga ya, karena kan aku juga seorang seller. Teman-teman di sini yang seller mungkin relate juga. Apa sih tujuan kalian mau konten? Tujuan kalian mau konten itu kan untuk dapetin impression yang kalian nggak harus bayar. Iya. Dapetin impression yang biasanya untuk kalian dapetin itu kalian harus bayar. Paid traffic, gitu loh. Paid traffic. Anggap aja, kita anggap hitungannya gini. View 1 juta. Anggap aja cost per view-nya 5. Biasanya kalian bayar cost per view 5. Artinya ketika kalian dapetin view secara organik 1 juta, itu kalian udah hemat 5 juta marketing budget kalian. Bener ya? Bener dong. Nah, jadi buat teman-teman di sini, pertanyaan jangan di awal gimana caranya berkembang tanpa iklan. Ya memang di awal perkembangannya jangan pakai iklan dulu. Organik dulu. Cari pola organiknya, ketika udah berkembang, mau di boosting pakai iklan, silahkan. Setelah udah cuan mau iklan, silahkan. Gitu. Jadi, untuk ngembangin akun, di awal-awal, tanpa iklan ya possible banget. Karena emang itu konsep dari awalnya kok. Gitu. Boleh nggak kok Leo kasih spill satu kesalahan fatal yang bikin video itu susah masuk FYP meskipun idenya itu bagus? Wah, ini pertanyaannya kayaknya ini fansnya Leo nih ya, sampai segitu detailnya. Eksekusinya berarti kan? Eksekusi. Bener ya? Ide yang bagus, tapi kenapa hasilnya jelek? Artinya eksekusinya. Mungkin idenya udah keren, tapi ketika diaplikasikan ke video, kok videonya itu tidak di syuting secara proper ya, videonya gelap, suaranya nggak jelas, penyampaian orangnya itu ceritanya nggak ngalir, hooknya kurang, gitu kan? Terus storytellingnya membosankan, banyak banget faktornya. Nah itu semua yang sebenarnya harus dipelajarin. Jadi aku lumayan bersyukur itu gini kok. Aku udah coba bisnis dulu sebelum konten. Jadinya aku tahu kalau seperti bisnis tidak ada satu variabel yang memastikan sebuah bisnis itu bakal sukses. Kita mau sebut apanya? Mau dibilang faktor paling penting marketing. Coba deh marketing bagus tapi SDM kita bobrok.
Hancur. 3 bulan hilang. Iya. Bener ya? Iya. Mau salesnya makin naik, kita makin takut. Iya. Bener ya? Iya. Anggap SDM kita udah yang terbaik nih, secara operasional siap semuanya. Marketingnya bobrok, nggak ada yang beli. Udahlah, timnya bagus, tapi penjualan nggak ada. Nah, jadi konten juga sama. Semua variabelnya, sosoknya, personal branding, videonya, editingnya, itulah kombinasinya, gitu. Iya. Lalu bagaimana caranya menemukan sweet spot di antara konten yang disukai audiens dan konten yang disukai algoritma? Apakah itu beda? Algoritma itu membaca audiens. Algoritma membaca audiens. Jadi, ketika kalian mengerti audiens kalian bisa membuat konten yang disukai audiens kalian. Algoritma itu pasti akan berteman sama kalian. Bagaimana caranya bikin algoritma mau berteman sama kita? Dengan paham audiens kita itu siapa. Jadi gini kok, contoh ya. Aku tahu audiens aku itu, misalnya mereka itu, ini data asli ya, data asli dari akun FYP spesialis ya. Umurnya itu mayoritas 24 ke atas. Jadi porsi audiens aku yang umurnya di bawah 24 itu sangat sedikit, minim banget. Jadi artinya lebih mature. Oke. Tapi karena lebih nature ini, artinya apa? Akunya juga nggak bisa nyampein materi yang terlalu Gen Z. Materi yang terlalu banyak bahasa Inggris, istilah yang bertele-tele, ribet. Nggak bisa. Jadi penyampaiannya harus sangat-sangat basic sekali. Membumi banget. Bahasanya juga aku sesuaikan. Nah, jadi buat teman-teman di sini, yang pertama kenal dulu sama audiens. Ketika kalian udah kenal sama audiens kalian, algoritma ini apa sih? Algoritma ini kan hanya memboosting, dia cuma baca. Oh, ini yang nonton sampai habis loh. Bener nggak? Penting ya, itu yang nonton sampai habis itu penting ya. Oke. Nah, goalsnya itu bukan untuk kalian itu mempretelin si algoritmanya, tapi pretelin dulu si audiensnya ini. Kalian mau yang seperti apa? Pretelin konten kalian sesuai. Nah, ini udah nyambung nih. Ini udah nyambung nih. Si algoritmanya ini kan fix. Udah, dia tinggal nge-boosting sesuai dengan data yang bagus. Gitu. Karena algoritmanya nggak bisa kita ganti kok. Iya. Lebih penting mana? Konsisten harian posting apa lebih kepada kualitas produksi konten yang bagus? Sebenarnya kalau di TikTok itu, karena makan waktu kan Leo, kalau mau bikin yang bagus banget itu makan waktu. Setuju. Nah, jadi algoritma platform itu beda kok. Kalau misalnya kita ngomongin YouTube, mau kita postingnya itu tidak begitu konsisten ya, kita kasih spare waktu misalnya seminggu posting satu video sederhana itu kan bisa lebih gampang. Still oke. Tapi kalau di TikTok itu agak sensitif dengan ini nih, dengan konsistensi nih dari yang aku baca. Oh iya, sensitif dengan konsistensi. Maksudnya gimana? Maksudnya harus konsisten. Jadi tiap hari satu minimal. Wow. Tapi tiap hari satu menurut aku ya kok. Iya. Bukan hal yang terlalu sulit nih. Iya. Bisa makan kalender ya. Bener, karena gini, untuk kita mikirin ide konten itu butuh waktu berapa lama sih? Nah, masa sehari kamu nggak bisa nih nyisihin sejumlah waktu itu tuh untuk produksi setidaknya satu konten. Ataupun nih kalau misalnya tidak bisa setiap hari konten, masa sih nggak bisa dalam satu minggu ada satu hari yang agak kosong, agak senggang. Nah, itu kamu bikin tuh 7 konten di hari itu. Udah. Jadi udah punya draft untuk 7 hari ke depan. Iya, kalender konten ya. Banyaknya itu adalah orang itu ketika mau coba konsisten posting satu konten sehari, dia tuh gini kok. Di hari ini shooting, edit, posting. Besoknya shooting, edit, posting. Besoknya ada kerjaan mendadak nih dari bos. Udahlah nggak ada kontennya. Loss sehari nggak posting. Karena dia sehari ini nggak posting, besoknya dia udahlah nggak apa-apa lah, kan kemarin juga nggak posting, hari ini juga nggak posting deh. Nah, itu yang menyebabkan orang jadinya nggak konsisten. Tapi kalau kita udah siapin, misalnya hari Minggu, kita mau bikin 7 konten. Kita produksi 7 konten, selesai, minggu depannya, udah deh tinggal posting. Malahan kalau ada waktu lebih, bisa syuting lagi. Betul. Gitu. Setuju. Lalu kalau sendiri pernah nggak merasa stuck atau burnout? Pernah nggak? Gimana cara bangkitnya? Kalau pas lagi kayaknya, aduh, lagi habis ide nih, atau kecapean, atau lelah lah. Karena kan tiap hari konten terus gitu. Banyakin sesama temen yang content creator ya kok. Karena kita itu gini, sama halnya kenapa ada yang namanya kayak komunitas bisnis gitu ya.
kenapa orang-orang yang misalnya business owner seneng banget kayak ngumpul-ngumpul. Sebenarnya hanya untuk sharing aja kan. Hanya untuk dapat insight baru yang mungkin sebenarnya insight-nya kita udah tahu sebelumnya. Cuma karena dikasih tahu lagi, kita jadinya refresh. Nah, sama halnya dengan content creator. Kalau teman-teman di sini banyak yang sering kehabisan ide, mungkin salah satu hal yang bisa aku sarankan, coba deh banyakin teman-teman sesama content creator kalian. Ketemu sama manusia. Bener, ngobrol, sharing. Iya, jangan di ruangan terus gitu ya. Jangan kitanya udah mumet sendiri, ngunci diri di kamar. Mau dari mana idenya? Gitu. Iya, oke. Dalam perjalanan Koleo sendiri, ada nggak momen yang paling keren yang kayaknya langsung bikin Koleo, wah ini titik terang dalam hidup gue, ini nih. Oke. Apa ya, bukan aha moment, tapi lebih tepatnya, gue worth it banget dah, semua perjuangan gue terbayar akhirnya. Sebenarnya, ini sampai udah senyum nih, kayaknya ada nih. Karena baru kejadian kok, jadi ini kan podcastnya itu, tadi ceritanya bakal posting tanggal 20-an. Sebenarnya kontennya bahkan belum naik nih kok. Ketika kita shoot ini kontennya itu belum naik. Jadi 2 hari yang lalu aku baru balik lagi ke Medan. 2 hari lalu aku balik lagi ke sini. Oke. Jadi berarti sekitar 4 hari yang lalu. Itu ada salah satu mbak ya yang udah jagain aku dari kecil nih kok. Sih. Itu bersyukurnya itu aku bisa berangkatin umroh. Wow. Nah itu mungkin salah satu hal yang paling membanggakan dalam hidup aku ya. Dan ya nggak kebayang aja sih kalau aku nggak ngonten itu bisa kejadian. Ya, sampai sekarang aja ngomongnya masih merinding. Iya, I feel you. Karena gini kok. Pada saat itu benar-benar yang setelah momennya ya. Itu benar-benar semua emosinya itu kayak keluar, happiness campur bangga, campur apa. Iya. Jadi ya itu segalanya terbayarkan, perjuangan segalanya terbayarkan. Itu mungkin di teman-teman di sini itu bukan sesuatu hal yang wow banget. Mungkin karena kan ada orang standarnya beda-beda ya kok. Iya, happiness tiap orang beda-beda. Kerennya itu kalau lu punya sports car itu baru keren. Kerennya itu lu kalau beli rumah di Navapark itu baru keren. Tapi somehow di aku kok momen itu bangganya itu luar biasa, melebihi mungkin banyak hal-hal yang nilainya lebih gede. Ya biasa aja gitu loh. Iya. Itu sih. Iya. Kayak endorfinnya nyala semua gitu ya tiba-tiba ya. Itu benar-benar yang karena aku kan nggak mau nangis di depan si kakaknya kan. Karena kakaknya aja udah nangis kejer gitu. Iya. Cuman pas udah naik mobil itu benar-benar yang udah nggak terbendung lagi ya, nggak terbendung lagi. Itu satu perjalanannya itu balik ke rumah itulah udah nangis bawang lah. I respect you brother. Oke. Apa pesan dari Koleo yang mau disampaikan ke kreator pemula yang udah upload puluhan video tapi sampai hari ini tak kunjung FYP juga? Konsisten tapi tetap evaluasi. Banyak sekali orang itu konten itu dengan pola sekedar ngisi checklist. Oh hari ini udah posting. Kalau kalian itu udah posting dalam waktu yang lama dan gak FYP, there's something wrong gitu loh. Udah stop ya, harus cari angle baru. Evaluasi apa penyebab kalian itu nggak FYP. Ibaratnya gini kok. Misal ya. Contoh, kita mau nyalain lampu nih. Mau nyalain lampu, pencet, nggak nyala. Kita pencet lagi, nggak nyala lagi. Udah pencet 5 kali nih kok, nggak nyala. Artinya apa? Artinya ada sesuatu nih yang salah. Iya, ada kabelnya yang salah. Apa mungkin lampunya salah, mati, nggak nyala. Banyak lah faktor. Artinya kita harus perbaiki dulu dong. Benar. Nah, sama halnya dengan konten. Banyak sekali orang sudah tahu dia udah ngonten sebulan, ngonten 3 bulan, nggak ada videonya yang FYP. Tapi dia tetap melakukan pola yang sama. Ngonten dengan konsep yang sama, nggak ada bedanya. Nah, jadi konsisten tapi tetap evaluasi. Iya. Harus evaluasi. Ada kalimat bijaknya. Saya nggak boleh ngomong kata 4 huruf itu, tapi saya gantilah. Hanya orang yang ngawur, yang berharap hasil yang berbeda, tapi terus menerus melakukan cara yang sama, ya. Soalnya kata 4 huruf itu katanya udah nggak boleh ngomong, ya. Oke. Menurut Koleo, sukses di TikTok itu cuma soal angka atau ada value lain yang lebih penting? Nggak ada angkanya. Angka itu cuman angka kok. Dari dulu
Jadi gini ya kok. Mungkin ini share juga ke teman-teman ya. Momen aku happy itu cuman ketika nyampe ke 100.000 followers pertama. Setelah itu feel-nya flat semua. Feel-nya flat semua. Mau itu 1 juta, aku cuman yang 1 juta. Udah, aku lanjut makan udah. Iya. 2 juta. Ini bukan bermaksud sombong ya, tapi ya angka cuman angka. Iya. Mau itu dapat followers 3 juta pun kebanggaan aku itu tidak lebih besar daripada aku bisa berangkatin umroh mbak aku itu. The calling from your heart ya. Callingnya gitu ya. Happiness aku ketika ada yang bilang, karena konten kamu aku udah mulai jualan nih dan udah aku sering. Walaupun aku sering banget ya. Yes. Itu happinessnya melebihi. Wah, itu testimoninya kok sering banget dari benar ya. Kamu. Yes. 3 juta followers. Ya udah gitu. Karena bukan berarti aku mendiskreditkan follow orang yang udah percaya dan follow aku, enggak, tapi ya bukan itu aja yang aku kejar gitu. Iya. Dan ini kembali ada pertanyaan dari company ini ya. Keren banget nih pertanyaan semua nih. TikTok biasanya secara rutin mengeluarkan report yang bisa diakses oleh kreator. Dan bahkan TikTok memberikan treatment sampai si kreator bisa dihubungi sama pihak TikTok. Emangnya treatment spesial apa yang mereka bisa dapat dan gimana caranya bisa sampai ke tahap itu? Jadi mungkin maksudnya gini, kok ada ya kreator-kreator itu bisa dihubungi sama pihak TikTok, terus diajak ke eventnya, seperti Koleo lah. Saya kemarin dengar loh, ada satu yang kebetulan putri saya hadir, dia bilang Koleo itu orangnya very humble, tenang-tenang aja, nggak ada sama sekali sombongnya. Tapi itu ajang yang sangat bergengsi banget, sangat reward banget dari TikTok. Gimana sih? Kok bisa TikTok hubungin para kreator seperti ini? Ya mungkin kita harus apresiasi putri dari Ko Tommy juga ya, karena juga ya memang aku akui itu acara yang sangat bergengsi gitu. Aku datang aja juga kaget, bisa ya diundang. Dan itu terpilih loh, nggak banyak orang loh, beneran. Jadi di dinernya itu dari semua kreator di Indonesia hanya 11 yang terpilih untuk hanya bisa dinner. 11, wow. Hanya 11 yang terpilih untuk gantian aku yang merinding. Jadi aku sendiri itu juga merasa benar-benar honor banget bisa ada di sana. Nah, balik lagi ya ke pertanyaannya. Balik lagi. Pertama yang report. Yang report itu teman-teman semuanya bisa akses secara gratis gitu loh. Jadi tiap tahunnya TikTok itu memang nge-launching report. Report apa? Yang meng-forecast kira-kira tren atau jenis konten apa yang bakal rising di tahun depannya. Jadi contoh di awal tahun 2025 dia akan ngeluarin report untuk tahun 2025 kira-kira forecast tren atau konten seperti apa sih. Dia udah kasih tahu. Yes, jadi teman-teman di sini yang mau cek aja gitu. Itu free, tinggal Google aja gitu reportnya. Terus yang kedua, apakah kreator-kreator itu bisa sampai dikontak oleh tim TikTok secara langsung? Jawabannya pasti bisa. Nah, sama halnya dengan seller-seller di platform manapun ya. Misalnya mau kita sebut Shopee, Tokped, pasti kan ada seller-seller yang dikasih akses khusus. Nah, kalau tim TikTok yang kontak kita itu biasanya namanya CM atau Creator Manager. Creator Manager, betul. Benar. Nah, bagaimana bisa dapat CM? Ya, progres kalian, akun kalian itu harus cukup gede dan impactful sampai di perform. Perform. Ya, kayak waktu itu yang barengan kita Kopilip itu, makeup itu akhirnya dikontak tuh dia. Oh iya. Udah, dan sekarang 36 jam nonstop live. Dan dia bilang, Tom, gue udah dapetin cuan. Rumah yang tadinya cicil sekarang lunas. Dari live? Dari live. Jualan? Keren banget. Iya, karena memang basic skill dia makeup artist kan. Dan itu udah luar biasa banget sih. Oleh tanpa terasa kita sampai di penghujung juga nih. Ini pertanyaannya yang perlu dijawab cepat. Apa 3 kesalahan terbesar yang banyak dilakukan konten kreator, khususnya afiliator ketika berusaha mengejar FYP? Yang pertama, nggak konsisten. Itu udah pasti. Yang kedua, nggak evaluasi, tadi yang udah dijawab. Yang ketiga, tidak mempelajari peraturan TikTok. Nah, itu yang tidak mempelajari peraturan. Menurut Tommy itu fatal sih. Karena sampai akunnya hilang ya, kena ban dan ya sayang banget kan kalau saya udah konsisten ngembangin akun, evaluasi karena satu kesalahan shadow ban atau ban gitu. Di CNA sendiri sekarang lagi ada Master Affiliate Program. Nah, menurut Koleo, apakah dan itu rencananya mau konsultasi sama Koleo juga ya, dan cuman sayang Bapak CEO-nya lagi belum sempat hadir. Apakah masih besar potensi affiliate di TikTok sekarang ini? Enggak, maksudnya gini, apakah teman-teman kalau mau jadi afiliator,
seperti di CNN nanti ada Master Affiliate Program, itu terlambat apa justru ini momen yang tepat? Menurut aku yang namanya affiliate itu momentumnya itu gini kok. Suatu hari ya, yang aku percaya itu semua orang bakal jadi affiliate. Suatu hari semua orang akan jadi. Karena gini kok. How come? Kita secara nature-nya manusia itu kan kita suka sharing ya. Betul. Benar nggak? Contoh, aku temennya Kotomi. Aku tahu Kotomi itu seneng golf misalnya. Dan tiba-tiba aku scrolling, ketemu nih ada satu celana golf apa baju golf yang keren. Terus aku share, kok ini keren nih. Benar nggak? Nah, dulu itu kan kita sistemnya ya udah kasih tahu doang, kamu check out. Nah, tapi sekarang itu bisa loh. Dengan aku sekedar share ke Kotomi, aku juga dapat referensi, referral, komisi. Nah, jadi menurut aku nggak menutup kemungkinan suatu hari ya semua affiliate itu bakal segeneral kita ngasih tahu teman kita ini ada produk loh. Terlambat nggak Leo? Kalau menurut aku sih belum telat sama sekali. Belum telat sama sekali. Mulai aja karena ya kita nggak bisa balik ke 2023 juga kan, dimana itu masih awal banget. Yang siapa yang start duluan ya pastilah dia waktu tercepat yang kita punya sekarang. Iya. Pilih mana? Jawab cepet nih. Instagram apa TikTok? TikTok. Kayaknya udah ketahuan langsung jawabannya ya. Konil, benar nggak sih kalau keranjang kuning itu bisa nurunin view? Benar. Karena optimasinya beda. Jadi bukan nurunin view tapi optimasinya beda. Optimasinya beda. Caranya gimana? Ada nggak di bukunya Konil? Ada dong. Wah, ada dong ya. Jadi kalau yang mau belajar silakan. Nanti Kotomi juga mau ngasih tahu nih ada teaser khusus ya di bagian akhir acara nih ya. Launching. Oke. Apa semua produk bisa dijual di TikTok? Contoh kayak properti. Terus apa produk itu kamu merasa ada yang nggak cocok kalau dijual di TikTok? Contoh kayak orang bilang mana mungkin properti itu saya bisa jual di TikTok? Kan gede. Kemarin aku baru balik ke Medan, ketemu salah satu temen aku juga ya, yang ketika awal konten itu dia mau konten, ada aku bantu juga lah, masih kita bantu arahin kan. Sekarang itu si teman aku ini dia showroom mobil second. Itu teman-teman boleh cek mobil second Medan. Nah itu benar adanya. Sekarang itu 95% dari salesnya itu datang dari traffic TikTok, percaya nggak? Jual mobil second. Kotomi percaya, karena gue udah lihat dan hampir aja terpikat. Karena mobil bensin hancur-hancuran harganya, dan dia bisa memainkan emosi dengan bagus sekali sih. Jadi menurut aku semua produk itu bisa ada pasarnya, tinggal cara jualannya aja. Semua produk ada pasarnya. 3 pertanyaan terakhir, apa faktor terpenting yang bikin orang mau klik dan beli produk dari TikTok? 3 hal penting. Produknya sendiri, pembawaan dari si orangnya, dan cara jualannya. Apakah kalian melihat bahwa TikTok serta cara bisa FYP itu akan memimpin di tahun mendatang? Akan terus memimpin sih, karena sekarang ya balik lagi game of attention kan. Game of attention. Attention itu new asset. Attention ya. Itu kata kotek. Lucu. TikTok mengubah algoritma besok. Apa hal pertama yang kamu mau ubah di dalam strategi konten kamu? Kalau TikTok mengubah algoritmanya besok nih, kira-kira Kolio melakukan hal pertama apa? Adaptasi. Kita sebagai manusia itu, kenapa kita bisa bertahan di bumi ini? Kan bukan karena kita yang paling kuat, bukan karena kita yang paling cepat, tapi karena kita yang paling jago adaptasi. Dulu nggak bangun rumah, setidaknya tinggal di goa, gitu ya. Sekarang bisa bangun rumah, ya tinggalnya di rumah, gitu kan? Jadi balik ke nature manusia, kita harus bisa adaptasi. Leo, thank you banget untuk waktunya dan juga sharingnya, menurut aku sangat insightful buat teman-teman semua, terutama yang baru memulai, nggak ada kata terlambat. Dan tadi Leo ada ngasih saya satu buku yang menurut saya keren ya. Begitu baca judulnya aja nih, 365 ide hook sakti efektif untuk mengejar konten viral dan penjualan. Buku ini apakah udah di launching? Ketika udah pengen banget nih. Belum. Jadi ketika syuting ini belum ya? Belum. Tapi ketika post harusnya udah.
Tanggal berapa sih Koleo kalau boleh tahu? 17 Agustus kita launching. 17 Agustus. Oh, jadi di momen kemerdekaan ini cocok banget buat teman-teman yang pengen apa nih kalau boleh tahu. Kasih dong teaser-teaser kalau kayak ibaratnya game apa film Marvel itu kan ada teaser-teasernya dulu. Apa sih yang bisa teman-teman dapetin dari buku ini? Jadi ketika aku tulis buku ini itu tujuannya itu cuma satu ya, menjawab keluhan atau mungkin problem yang teman-teman itu sering sampaikan, nggak kepikiran ide konten. Enggak, ide konten. Ide konten. Mahal loh ide konten itu. Jadi aku pikir gimana ya cara solve problem ini. Akhirnya aku rangkum lah 365 ide hook. Di mana hook itu kan opening video. Ketika kita udah punya hooknya, udah bisa kebayang dong kira-kira bodinya itu nanti gimana, isi kontennya bagaimana. Nah, jadi buat teman-teman di sini udah aku rangkum. Jadi kalau teman-teman di sini sehari kontennya satu, ini materi untuk konten 1 tahun ke depan. Iya. Wow, keren. Memang sih ada dikatakan bahwa nggak semua ya jalan ceritanya Koleo, ilmunya Koleo maupun bukunya Koleo ini pasti membuat orang mencapai kesuksesan. Betul. Tapi buat Kotomi selalu ada pembelajaran untuk kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Dan Kotomi percaya hari ini teman-teman banyak dapat insight dari Koleo. Kalau yang tertarik untuk bukunya nanti bisa ya. Itu gimana nih? Di TikTok Shop juga? Yes. Oke. Pasti, of course ya TikTok Shop ya tempatnya Koleo. Thank you Leo, once again I really respect you di dalam perjalanan kamu. Kadang Koko juga kamu lagi live, aku kasih komen yang mendukung. Pokoknya kalau ada buzzer yang aneh-aneh, saya atasin juga gitu ya. Karena kita itu harus support sama temen ya, dukung temen bukan tikung temen. Dan tentunya nggak cukup sampai di sini. Saya pikir journey-nya teman-teman kalau pengen dapetin insight yang lebih bagus lagi, kalian bisa follow TikToknya Koleo. Buat yang belum kenal, boleh tahu TikToknya biar nggak nyasar gitu. Leo_Giovanni I. Atau teman-teman cari aja FYP Specialist, ntar muncul. FYP Specialist. Dan akhir kata Kotomi ingin sampaikan bahwa tidak ada yang terlambat untuk kamu yang mau memulai berjuang. Semoga apa yang di-sharingkan oleh Koleo hari ini menjadi titik terang dalam hidupmu nanti. Selamat mencapai kesuksesan. Terima kasih.